Yo guys, assalamualaikum. Kembali lagi di Dosen Magang Channel. Di video kali ini kita akan lanjut latihan soal kompetensi teknis P3K Jabatan Fungsional Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku dengan materi Permenpan nomor 70 tahun 2021 tentang Japfung Promkes. Sebelum kita lanjut, silakan dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke latihan soalnya. Let's go! Soal nomor 1. Selain pelatihan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya. Yang dimaksud program pengembangan kompetensi lainnya adalah seperti A. Pendidikan profesi, B. Pendidikan profesi ahli, C. Pengembangan kompetensi teknis, D. Mengikuti seminar, E. Mengikuti program CSR. Jawabannya adalah D. Mengikuti seminar. Kita lihat di pembahasannya di pasal 47 ayat 5. Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 meliputi ada 4 ya teman-teman. A. Pemeliharaan kinerja dan target kinerja, B. Seminar, C. Lokakarya atau workshop, atau D. Konferensi. Jadi seminar di sini termasuk dari salah satu program pengembangan kompetensi lainnya ya teman-teman. Jawabannya adalah D ya. Next, soal nomor 2. Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku diberhentikan dari jabatannya apabila A. Menjalani cuti dalam tanggungan negara, B. Menjalankan tugas belajar kurang dari 6 bulan, C. Mengundurkan diri dari jabatan fungsional tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, D. Ditugaskan secara parsial di luar jabatan fungsional tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, E. Memenuhi persyaratan jabatan. Jawabannya adalah C. Mengundurkan diri dari jabatan fungsional tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku. Kita lihat pembahasannya di pasal 48 ayat 1. Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku diberhentikan dari jabatannya apabila, coba kita bandingkan masing-masing jawabannya ya teman-teman. Opsi jawaban A, menjalani cuti di dalam tanggungan negara. Kita lihat di pasalnya, di pasal C, tidak tepat ya teman-teman, karena di pasalnya bunyi adalah menjalani cuti di luar tanggung jawab negara. Jawabannya A kurang tepat. Coba kita lihat jawaban yang B, menjalankan tugas belajar kurang dari 6 bulan. Kita lihat di pasalnya poin D, menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan. Oh, jadi ini juga kurang tepat ya teman-teman, karena bunyi pasalnya berbeda. Kemudian yang opsi D, ditugaskan secara parsial di luar jabatan fungsional tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku. Kita lihat di pasalnya poin E, kalau yang tadi parsial di undang-undang disebutkan bahwa ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku. Dan yang terakhir opsi E itu juga tidak tepat karena memenuhi persyaratan jabatan, padahal di pasal 48 huruf F disebutkan bahwa tidak memenuhi persyaratan jabatan adalah salah satu dari diberhentikannya tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku dari jabatannya. Jawabannya adalah C teman-teman. Next, soal nomor 3. Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku yang diberhentikan karena alasan diberhentikan sementara sebagai PNS dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhirnya apabila A. Tersedia lowongan kebutuhan jabatan fungsional tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, B. Tersedia lowongan kebutuhan jabatan struktural tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, C. Tersedia pembukaan seleksi CPNS promosi kesehatan dan ilmu perilaku, D. Tersedia pembukaan seleksi P3K promosi kesehatan dan ilmu perilaku, E. Tersedia pembukaan seleksi BUMN promosi kesehatan dan ilmu perilaku. Jawabannya adalah A. Tersedia lowongan kebutuhan jabatan fungsional tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku.
Kita lihat pembahasannya di pasal 48 ayat 3. Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku yang diberhentikan karena alasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf B sama dengan huruf E dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia lowongan kebutuhan jabatan fungsional tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku. Jadi yang dimaksud huruf B sampai huruf E ini adalah kita lihat di pasal 48 ayat 1, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku diberhentikan dari jabatannya apabila B. Diberhentikan sementara sebagai PNS sesuai dengan soal. C. Menjalani cuti di luar tanggungan negara. D. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan. E. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku. Jadi jawabannya A ya teman-teman. Next. Soal nomor 4. Pengangkatan kembali jabatan fungsional tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku dilakukan dengan menggunakan A. Angka kredit terakhir yang dimiliki. B. Angka kredit terakhir yang dimiliki dan dikurang dengan angka kredit dari penilaian pelaksanaan tugas di bidang promokes selama diberhentikan. C. Angka kredit terakhir yang dimiliki dan ditambah dengan angka kredit dari penilaian pelaksanaan tugas struktural di bidang promokes selama diberhentikan. D. Angka kredit terakhir yang dimiliki dan ditambah dengan angka kredit dari penilaian pelaksanaan tugas di bidang promokes selama diberhentikan. E. Angka kredit pada saat menjadi pegawai terbaik. Jawabannya adalah D. Angka kredit terakhir yang dimiliki dan ditambah dengan angka kredit dari penilaian pelaksanaan tugas di bidang promokes selama diberhentikan. Kita lihat pembahasannya di pasal 48 ayat 4. Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan angka kredit dari penilaian pelaksanaan tugas di bidang promosi kesehatan selama diberhentikan. Jadi jawabannya adalah D ya teman-teman. Next. Soal nomor 5. Sesuai dengan Permen nomor 70 tahun 2021 tentang jabatan fungsional promosi kesehatan dan ilmu perilaku, organisasi profesi yang menaungi tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku adalah A. PAEI, B. HAKLI, C. PPNI, D. IBI, E. PPPKMI. Jawabannya adalah E. PPPKMI. Kita lihat di pembahasannya ini di pasal 54 ayat 1. Organisasi profesi tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku adalah PPPKMI. Baik, kita jabarkan semua opsi jawabannya teman-teman. Kita lihat dari jawaban A itu PAEI adalah Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, perkumpulan para ahli epidemiolog. Yang B adalah HAKLI, Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia, perkumpulan dari tenaga ahli kesehatan lingkungan di seluruh Indonesia. Kalau yang C, PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, ini adalah organisasi profesi yang menaungi para perawat di Indonesia. D, IBI, Ikatan Bidan Indonesia, ini adalah organisasi profesi yang menaungi profesi bidan di Indonesia. Dan E, PPPKMI, ini adalah Perkumpulan Promotor dan Pendiri Kesehatan Masyarakat Indonesia, organisasi profesi yang menaungi tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku. Oke guys, jadi itu dia contoh-contoh latihan soal yang sudah kita kerjakan. Jika video ini bermanfaat, silahkan bagikan video ini ke teman-teman yang lain agar lebih banyak orang yang mendapat manfaat dari video ini. Kalau ada materi latihan soal yang ingin dibahas, silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Kita ketemu lagi di next video. Assalamualaikum. Yo guys, assalamualaikum. Kembali lagi di Dosen Magang Channel. Di video kali ini kita akan lanjut latihan soal kompetensi teknis P3K Jabatan Fungsional Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku dengan materi Permen